Welcome to TAP, Tongkrongan Anak Penabur. Mana hari ini kita akan membicarakan keseharian anak SMA, terutama anak penabur. Hi everyone, my name is Darlene and today we have my co-host Miss Vida. Hi, I am Rida Evelina and we have two guests here. First, I'm Abel Vincent from 11 IPS. okay, and I'm Miss Indah. okay. Yeah. Okay. So today's topic is daily life. So before we get started, just very simple question. Biasanya kalian itu kesehariannya itu ngapain? As a student or just as a student, we usually just study. Of course, we go to school like usual. Try not to be late, of course. And just go on with the day. Okay, so that's as a student kan. Tapi kalau sebagai orang biasa kayak kesehariannya itu biasanya ngapain? Selain di sekolah? Out of school, we just play around with friends. Yeah, okay. Even Kayak rest aja lah ya. just taking a rest or do some exercise, of course. If we don't actually learn at school, of course we study at home. Oh, really? Not really. Oke, kalau Bu Indah nih kesehariannya Sebagai guru. Oke. Sebagai guru seperti biasa saya datang dari rumah itu jam 6 sudah berangkat sampai sekolah, nanti persiapan, kemudian kita ada devotion guru itu mulainya jam 6.45. Nah, setelah itu nanti baru Memindah ini biasanya akan keliling. Jadi nungguin orang piket ya, teman-teman piket, nungguin anak-anak nih yang terlambat ya. bukan berarti kalau di bawah tuh nungguin terlambat ya. Oh, iya. Tapi kita memberikan selamat datang. Oh, iya. Oh ya, selamat datang. Good morning. Ciri khasnya penabur ya dari Iya. dulu ya. Jadi kalau Iya. anak masuk ada guru Ada yang iya, tugas. iya. Guru yang Bukan cuma bertugas. guru kan, kadang ada Siswa. anak-anak juga. Iya, Siswa. Iya. Yang mungkin belum tentu ada di sekolah lain. Iya. Iya. Nah, setelah itu barulah Memindah biasanya ngajar atau melakukan menyelesaikan administrasi sebagai guru gitu ya, Iya. sendiri sebagai guru. Kemudian nanti sore pulang ya seperti biasa sebagai ibu rumah tangga di rumah gitu. Oh ya, jadi Mem Indah ini pandai ya ngebalance your work life along with your personal life gitu lah ya. Ya, harus bisa karena Harus bisa ya. profesional di tempat kerja tapi di rumah juga harus tetap seimbang. Wah. Wow, ibu rumah tangga yang baik. Tapi juga wanita karir yang baik. Anyway, tadi Bu Indah bilang jam 6 udah berangkat nih. Pertanyaannya nih, wow, jam 6 pagi sekali ya. Coba kita tanya nih sama studennya. Darlin, jam 6 udah bangun belum? Udah. Aku jam 6 udah mandi, udah. Kalau apa? Jangan-jangan belum bangun. Kadang-kadang udah, kadang-kadang udah. Saya memang sering telat sih. Oh, kamu sering telat ke sekolah? Lumayan sering. Wow. Kalau biasanya kalau telat di sekolah itu apa sih yang prosedurnya gitu yang dilakukan di sekolah? Pas tulis surat telat untuk masuk kelas. Ya gitu-gitu sih Bang. Yang pasti itu. Ya ini kan terkait dengan peraturan di sekolah Iya. ya, dengan Bu Indah nih. Iya, ada tata beberapa tertib di hal. sekolah gimana itu? Oh iya. Ya, kalau untuk yang terlambat itu ada beberapa ketentuan ya. Jadi ada terlambat berapa kali, apa yang harus mereka lakukan. Kemudian nanti ada pelaporan juga ke orang tua begitu. Oh. Biasanya seperti itu. Jadi contohnya Abel gitu ya. Contoh ya. Contoh loh Abel ya. Contoh. Contoh Abel 3 kali terlambat itu seperti apa. Nanti kalau selanjutnya itu seperti apa. Penanganannya itu sudah ada. Itu beda-beda ya. Gitu. Tergantung dengan case-nya. Oh, jadi kalau misalnya Abel nih misalnya 3 kali terlambat, terus dia ada suratnya Ada gitu surat. Jadi kalau mau masuk kelas tanpa surat, mereka nggak boleh masuk. Oh iya, jadi itu kayak harus buat surat yang udah ditanda tangan sama Iya, guru. iya. Terus baru boleh masuk ke Betul. kelas. Oh, jadi ketahuan ya. Iya. Jadi kalau mereka telat dan tidak bawa surat itu mereka nggak boleh masuk. Kalau itu ada gurunya ya. Jadi itu harus ada tanda tangan guru piket, kemudian ada tanda tangan waka gitu.
I see. Jadi seperti itu kalau terlambat Tapi ya. biasanya kalau terlambat itu misalnya cuma 1-2 menit doang, itu kan tanggung banget kan masuk ke Iya, sekolahnya nah, itu. itu dia tuh. Kalau begitu biasanya gimana? Telat 1 menit pun sudah terhitung telat. Wow. Jadi kita itu kan siswa itu terlambat itu 7.15 itu waktu pasnya ya. Iya, Harus buat sudah ada di SMA, sekolah. buat Iya, buat SMA. SMA itu sudah harus ada di lingkungan sekolah. Nah, ketika ada banyak juga yang telatnya 7.16, apakah terhitung telat? Ya terhitung telat. Wow, even 1 menit 1 ya. menit. Oh my god, I'm so Kayaknya nyesek banget kayak gitu, even 1 menit. Sama kayak guru. Kalau guru kan masuknya 6.50 ya. Oh wait, jadi guru Yes. juga ada waktu harus. Oh Yes, we also have fingerprint. Ya. Nah, Oh kalau iya, guru that's the fingerprinting inside ya. Betul. Pernah nih Bu Rida sekali ya, sebulan. Tet 651. Oh my god. Oh, itu tuh rasanya kayak nyesek banget. Only 1 minute. Only 1 minute, tetap dihitung terlambat. Oh jadi kalau guru terlambat itu biasanya ada kayak surat-surat kayak murid biasa gitu atau gimana? Oh, Ada sesuatu. Konsekuensinya beda. Konsekuensinya pasti beda dengan Tapi pasti siswa. ada konsekuensinya Pasti ya, ada. biar adil ya. Iya, pasti Iya. ada kok. Nah itu makanya kita berbicara soal peraturan juga ya. Mungkin anak-anak SMA nih struggle untuk peraturan ya. Kadang mikir di SMA Penabur ini banyak banget peraturannya. Padahal sebenarnya dimanapun kita berada pasti ada peraturan. Ya, Even betul. kayak teachers gitu, kita juga ada rules yang harus kita ikuti Betul. tadi ya. Tapi kan mungkin siswa nggak tahu ya konsekuensinya apa. Tapi tadi kita Darlin bilang ada konsekuensinya. Oh, tentu ada. saja. Jangan khawatir. Untuk siswa dan guru tuh sudah ada peraturannya tersendiri. Contoh mungkin untuk siswa kalau sekarang ya, masalah rambut di Penabur ini diurus banget loh. Oh, tadi terlambat, sekarang rambut. Rambut, contohnya rambut cowok itu tidak boleh melebihi alis gitu ya. Oh, Abel udah Untung pas ini. udah. Iya ya. Aman ya udah. Aman gitu ya. Terus apalagi cewek nggak boleh nggak boleh panjangin kuku ataupun nail arts itu tidak boleh di sekolah. Kalau yang panjangin kuku itu buat semuanya nggak sih? Tapi Semua. Iya. kayak semua kan itu Semuanya. termasuk. Cowok, cewek juga. Cowok ya. dan cewek. Semua. Makanya kan kadang Meminda suka keliling kayak anak TK ya. Itu buat school life ya. Iya, itu buat Wow. school lah. Jadi Meminda keliling gitu seringnya. Aduh, setiap kali di kelas ada meme indah seru. Ya, tapi namanya juga peraturan itu kita dilatih biar di dunia kerja juga pasti kitanya aman Ya, kan. Tapi betul. kan, itu tujuan pada peraturan Betul. kan di sekolah. Betul banget. Betul. Terus apa lagi ya? Oh, mungkin kita balik ke Abel nih ya sebagai siswa nih. Tadi kan Bu Indah udah sharing-sharing. Kalau Abel di sekolah kan pasti belajar tadi ya Iya. bilangnya ya. Ya kan ya. Iya. Kok kesannya maksa gitu ya Bu Ridanya ya kan ya. Belajar kok, Enggak loh, belajar. Abel, gimana sih proses pembelajaran di sekolah, terkhusus di SMA deh, SMA Penabur? Di Penabur sih menurut saya untuk pengajaran dari setiap guru itu beda-beda dan cukup seru-seru semua sih, Mbak. Tapi untuk pelajaran tertentu kayak MTK ekonomi itu kita pasti harus nyatet biar apal rumus. Bagi Karena ekonomi rumus-rumus ya, hitung-hitungan ya. Debit kredit itu harus tahu di mana. Berhubungan dengan angka. Berhubungan Oke, dengan- terus? Terus untuk kalau misalnya bahasa Indonesia kan ada topik drama gitu-gitu biasanya di provide sama YouTube link gitu-gitu. Sama yang paling sering dapat PPT sih geografi sama Artinya gini, pembelajarannya beragam kan ya. Beragam. Kan tadi Abel bilang ada yang kayak drama, ada YouTube, ada PPT, Iya. ada hitung-hitungan, pakai kalkulator ya. Atau enggak? Untuk ekonomi pakai. Oh, pakai. Iya, soalnya iya kalau sebagai saya kan kalau Abel ini kan anak IPS kan. Kalau aku juga iya. sebagai anak Anak IPA, IPA juga. nih. Iya, aku kan anak IPA. Jadi kebanyakan itu orang asumsinya itu kalau di IPS itu lebih banyak hafalan, tapi di IPA itu lebih banyak lebih banyak hitung-hitungan. Itu agak salah sih menurut aku sih ya. Soalnya pribadi kan ada hitung-hitungannya sendiri juga kan. Iya. Lumayan susah juga kan. Di IPS ya. Tapi kalau buat anak IPA itu hafalannya itu lebih ke biologi. Jadi sama aja susahnya. Oh, jadi sama aja bisa. sebenarnya ada hafalan. Ada hafalan sama hitung-hitungan. juga. Jadi seperti itu. Berarti apa kayak ungkapan yang banyak yang sering banget kita bilang, IPS mah lebih mudah dari IPA. Itu benar nggak tuh, Bel? Untuk itu I have to disagree ya. Karena Oke, bisa kasih reasonnya. menurut saya
kedua-duanya ya ada di bidang yang sama. Untuk hitungan di IPA ada, di IPS ada, dan hafalan ada. Mungkin di IPS lebih nonjong ke hafalan dan kurang dari IPA, tapi tetap sama-sama punya pelajaran yang sama-sama berat dan ada yang cukup ringan. Dua-duanya sama, Iya, balance. makanya di jadwal kita juga kan ada yang dibedain sejarah elektif sama itu. Kalau buat kita MTK elektif sama yang compulsory. Jadi yang minat sama yang nggak minat. Jadi sama aja lah ya sebenarnya kan, balance. berimbang Jadi kan. Tergantung sama minat muridnya. Jadi punya apa namanya kelebihan masing-masing ya. Jadi bukan berarti yang IPS lebih mudah gitu. Atau seringkali nih bilang anak IPS tuh anak buangan. Wah, berarti sebenarnya enggak kan? Enggak, Artinya sebenarnya di baik itu IPA atau IPS punya kelebihan masing-masing. Nah, hal ini nih yang sebenarnya harus disadari juga gitu oleh anak-anak SMA yang lain gitu, ya kan? Iya, Bang. Kalau kan kita dari tadi ngomongin dari perspektif murid. Kalau dari guru-guru yang sebagai guru yang mengajarkan, menurut Mem Indah sama Miss Frida sekalian ini pelajaran kita sebagai murid-murid itu ditanggapinya sebagai gimana, ulangannya itu dipikirinnya gimana gitu. Winda dulu mungkin. Ya, boleh. Our guest. Our guest, sure, go ahead. Yang pertama tentang pembelajaran dulu. Jadi kalau pembelajaran contohnya Memindah ini ngajar fisika. Nah, gimana sih supaya fisika ini setidaknya tidak menjadi momok yang paling menakutkan gitu ya. Walaupun memang sulit gitu ya kalau orang mikirnya adalah sulit. Nah, kadang Memindah itu merancang pembelajarannya itu yang sedikit inovatif gitu ya. Iya, benar. Iya Mem Indah kan? ini seru loh sebenarnya pelajaran fisikanya Mem Indah Jadi ini. nggak bosen ya, nggak Iya, langsung nggak bosen. mikir, aduh fisika, Langsung datang dengan rumus gitu ya. Enggak, kalau Mem Indah enggak, diajarinnya pasti beda-beda. Jadi kalau sekarang saya pakai metode ini, seandainya nanti selanjutnya pakai metode yang lain. Kadang-kadang pembelajaran kita pakai, ada yang dulu pernah pakai Plotagon, ada yang pernah bikin apa lagi gitu ya. Jadi dengan beberapa variasi supaya anak-anak ini dapat menerima pembelajaran itu dengan baik gitu. Dan mereka insight-nya sih saya pinginnya anak-anak ketika belajar fisika itu bukan hanya kemampuan secara perhitungan, analisis, tapi juga mereka bisa berkreasi. Nah, anak-anak sekarang tuh suka ya berkreasi. Jadi inginnya seperti itu. Makanya pembelajarannya dibuat gitu kan. Pengen saya ajar Bel. Sepertinya menarik gitu ya, Bel. Iya. Pengen saya ajar ya Bel ya. Terus kalau buat soal gitu ya, gimana sih buat soalnya? Kadang kenapa sih sulit banget gitu? Kadang menurut saya kadang pikiran yang sulit itu sebenarnya jawabannya nggak sulit gitu ya. Kalau kita tahu. Iya, kalau tahu jawabannya pasti gampang caranya. Kadang karena gini, mindsetnya mereka itu berpikir fisika itu sulit banget. Jadi ketika harus dikerjakan sebenarnya satu langkah, mereka itu mikirnya kejauhan gitu loh. Oh iya, tadi kan dikasih boleh ya? Boleh. Jadi kan tadi barusan ulangan fisika juga kan. Curcol. Tadi barusan ulangan fisika. Itu soalnya cuma 6. Terus yang paling terkecoh teman-teman saya itu nomor yang 5 itu. 5. Ya, itu angkanya ada banyak. Tapi pas saya baca ulang soalnya, itu sebenarnya caranya cuma satu doang. Yang satu ini dibagi sama ini, ketemu hasilnya. Nah, saya lihat itu terkecoh, terus teman-teman saya itu kan pada bingung semua kan. Kayaknya iya, jadi mindsetnya itu karena udah overthinking aja kan ya. Karena overthinking pelajarannya itu udah kesusahan. Pasti nggak mungkin nih dikasih soalnya gampang banget ya. Sebenarnya nggak suka. Yes. Jadi sebenarnya kuncinya jangan overthinking dulu. Jangan overthinking. Kita harus cari solusinya dengan langkah tepat dan cepat itu gimana. Gitu. Karena kadang kita buatnya itu sebenarnya tinggal putar pikirannya gimana gitu, simple sebenarnya. Iya, sebenarnya lebih simple dari yang orang suka bayangkan yang gitu. Simple. Berlaku untuk fisika dan MTK. Ya, jadi intinya gini, sebenarnya ketika pembelajaran itu menarik, tentu saja siswa juga bisa enjoy ya. Yes, ya. true, very true. Ya, kalau Bu Rida sih sebagai guru bahasa Inggris, sometimes tantangannya adalah karena di Penabur ini ya udah terkenal dengan bahasa Inggrisnya gitu. Anak-anak kadang kan bahasa Inggrisnya lebih pinter gitu. That's why kadang kalau mau ngajar itu harus mikir dulu. Kira-kira ngajar apa gitu. Sama kayak Bu Indah kan yang Bu Rida belum masuk di kelas 10-11 sih. Tapi kelas 12 sudah Bu Rida ajak bikin Plotagon. Kemudian kemarin kelas 11 kita bikin
project iklan ya. Really? Oh ya, mereka bikin project iklan bagus banget. Bu Rida upload di YouTube. Of course dong, promosi terus share ke guru-guru bahasa Inggris yang lainnya gitu. Wah, mereka pada komennya kayak, wih keren banget ya anak-anaknya Miss Rida, anak-anak penabur. Wah, jadi sedikit membanggakan penabur gitu. Terus mereka yang bilang, kalau Miss Rida mah ngajar bahasa Inggris terlalu gampang gitu. Padahal sebenarnya nggak juga ya, ada challenge-nya gitu. Bagaimana meningkatkan kemampuan anak-anak dalam bahasa Inggris, dalam lomba banyak hal dan lain-lain gitu sih. Ya kurang lebih seperti itu sih. Yang pasti semua punya tantangannya ya. Iya, pasti semua ada tantangannya sendiri kan ya. Kita tanya deh, coba kalau Kak Abel kesulitannya dalam belajar apa? Mungkin untuk kayak di pembelajaran, kalau lagi pembelajaran pasti ada guru yang penjelasannya cepat atau gimana. Okay. Mungkin ada yang nangkep, ada yang nggak, tergantung muridnya juga sih. Lalu ngatasinnya gimana? Kalau untuk ngatasin pasti ada satu anak ini yang pasti rajin, yang pasti nangkep. Pasti ada anak yang rajin. Pasti dan ada. one kid in class ya. In one class there's always that There's one kid. Itu Miss Rida dulu waktu SMA. Jadi kayak we always ask for him or her for the notes. We take the notes and then we just study it at home so we can catch up with the lessons. Wow. Oh ya, that's true. Jadi meskipun semua ada tantangan sendiri, jadi school life kita ini meskipun ada tantangannya sendiri, pasti selalu ada kayak jalan keluarnya gitu ya. Iya betul. Oke, jadi sebelum kita tutup sesi hari ini, aku mau tanya dulu nih ke kalian para guest kita ini, apa yang paling berkesan di penabur ini? Yang paling berkesan, yang pertama kalau Bu Indah sebagai guru ya, kalau Abel berarti sebagai siswa, hal yang berkesan di SMA Penabur. Siapa dulu nih? Abel. Enaknya jadi guru ya, nyuruh murid dulu. Iya. Kalau di penabur apa ya? Yang berkesan itu pasti ya seperti Ma'am Rida bilang tadi, Inggrisnya pasti bagus-bagus semua. Kayak untuk pembelajaran pas ditingkatin banget lah, difokusin banget. Tetapi tetap kayak di bidang-bidang non akademik, kayak untuk lomba-lomba olahraga, lomba-lomba yang gimana tetap disupport juga sama mereka. Memang gitu, bagus. Wow. Keren ya sekolahnya. Oke, kalau Bu Indah? Sebagai guru, saya sangat bahagia. Seneng banget bisa bergabung di Penabur. Iya, seneng banget. Kenapa? Ya karena di Penabur ini adalah tempat di mana kita bisa melayani anak-anak, kita bisa berkreasi, kita bisa mencari jati diri kita, menemukan jati diri. Saya dari muda sampai sekarang segini. Jadi benar-benar terberkati bertemu dengan anak-anak yang super. Mereka kreatif, mereka itu luar biasa. Contohnya dia. That's why juga gitu ya. Biasanya sering berhubungan sama saya terkait lomba-lomba, dan mereka itu sangat antusias. Mereka kreatif, terus mau mencoba gitu ya, mencoba hal baru dan semangat. Oke. Jadi sebenarnya udah sekolahnya keren, muridnya juga keren, gurunya apa lagi? Oke, that's right, bener kan? With a good school, you have cool kids, cool teachers, cool lessons. Yes. Support yang kita dapat ya di sini di Penabur itu menurut saya baik sekali. Support dari pihak-pihak yang terkait ya, stakeholder di Penabur, luar biasa. Bagus. Oke. Kita udah di akhir ya. Iya, kita udah di akhir. Closing, tapi sebelum kita benar-benar close, mungkin kata kesimpulan terakhir deh dari Abel dan last word or last sentence. Mungkin pesan apa yang ingin disampaikan untuk teman-teman sebagai siswa SMA, terus Bu Indah mungkin pesan untuk anak-anak SMA bagaimana menghadapi daily life-nya as a student. Gimana ya? Yeah, just go on, don't really stress about it, just keep it up, just try your best. Yeah, try your best, that's good. Yeah. Halo Mem? Dari Mem untuk anak-anak Penabur, untuk anak-anak SMA semuanya, lakukan yang terbaik. Kalian anak-anak hebat, kalian berharga, kalian semua punya potensi. Dan kalian nanti sampai lulus, saya yakin kalian pasti jadi orang-orang hebat. Semangat semuanya. Okay, and with that, we close this episode of TAP. Thank you so much for watching, and we hope to see you next episode. Bye! Bye!